Bagaimana dengan penawaranku? Enggak, aku tetap nggak sudi. Aku nggak mau jadi pelayanmu karena kita memang nggak punya hubungan apapun. Aku yang menginginkanmu, Helena. Jika kau menolak, kau akan tahu sendiri akibatnya. Enggak, aku tetap nggak sudi. Apapun akibatnya. Pergi, pergi kamu dari sini. Pergi. Jadilah kau seorang tua renta yang menyedihkan. Jadilah. Mama. Kau kejam, Ferdinand. Kau kejam. Terimalah hukumanmu, Helena. Dengan keadaanmu seperti ini, jangankan membantu orang lain, membantu dirimu sendiri pun kau tidak akan mampu. Karena kau tua renta dan lumpuh. Mama. Hei, kau makan mamaku. Sebagaimana kau lihat kecak manis, aku merubahnya menjadi mayat hidup. Dasar manusia terkutuk. Kembalikan wujud mamaku seperti semula. Atau kau berhadapan denganku. Kau berani melawanku? Kalian memang pasangan yang serasi. Ferdinand, tunggu, jangan pergi, Ferdinand. Ferdinand, tunggu. Ferdinand, Ferdinand, tunggu, Ferdinand. Ferdinand, aku mohon, Ferdinand, jangan pergi, tunggu. Penyesalanmu kini tidak ada artinya, Helena. Tidak, aku tidak menyesali apa yang telah kau timpakan padaku. Tapi aku mohon, kembalikan wujud putraku seperti semula, Ferdinand. Aku mohon, Ferdinand, aku mohon. Baik. Aku salut atas keberanian anakmu itu. Untuk kesalutanku itu, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Selama ini, tidak ada seorang pun yang berani melawanku. Apalagi seorang bocah yang seumuran dengan anakmu itu. Aku suka. Atas keberanianmu, maka aku akan memberikan petunjuk. Jika kau ingin mengembalikan wujud ibumu, carilah sebuah benda yang melambangkan sebuah keabadian. Benda keabadian? Apa itu? Kau harus mencarinya sendiri. Camkan itu. Evan? 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 Evan?
roda ya sayang ya. Iya mah. Hati-hati mah. Hati-hati mah. Mama nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sayang. Tolong antar mama ke kamar mandi ya. Iya. Dan yang bakarnya aku mah. Tapi Van, Mah, Mama kan pernah bilang waktu yang enak itu adalah lapar. Nah, Mama sejak sore tadi kan belum makan. Sekarang Mama makan dulu. Biar Evan yang suapin ya. nggak usah sayang. Biar mama sendiri yang menyedot asinya ya. Sini. Nggak usah mah. Waktu kecil Mama nyuapin Evan, tapi sekarang Evan nyuapin Mama, ya? Tapi Evan, sudahlah mah. Mama nggak usah malu. Aku ini kan anak Mama, ya? Yuk. Lagi ya mah. Seperti biasa ya, Van. Kau antarkan barang antik ini ke alamat yang aku tulis di sini. Oh ya bang. Nah, alamat ini ya. Oke. Nah, kalau sudah beres, kamu langsung balik sini. Jangan mampir kemana-mana dulu loh ya. Iya bang, beres bang. Sukses ya, Van. Iya bang. Kalau begini, jadi ingat sama Papa. Dulu Papa sering nganterin barang pakai sepatu roda. Sekarang aku yang gantiin. Ini deh. Makasih Pak. bagus nih. Oke. Bagus, Om ya. Ini. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama ya. Ini Bu pesenannya. Makasih ya, Dek. Ini uangnya. Wah, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oh ya, makasih ya. Makasih ya, Pak. Ambil. Nah, gimana, Van? Wah, beres Bang tuh. Nah, nggak ada masalah kan? Enggak Bang, aman. Bagus, bagus. Ini honor buat kamu hari ini. Wah, terima kasih ya Bang. Kalau begitu aku permisi dulu. Oh, iya, iya. Hei, tapi kamu harus banyak istirahat ya. Nah, lihat tuh. Masih banyak barang antik yang harus kamu antar besok. Oke? Oke Bang. Hati-hati ya, Van ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia memang anak yang baik. Monica! Monica! Monica, kamu di mana? Monica! Monica! Kenapa kamu panik begini? Pak, Monica nggak ada. Memangnya ada apa dengan Monica? Aku nggak tahu, Pak. Aku udah cari dia di kamar dia. Aku udah cari seluruh ruangan, tapi dia nggak ada, Pak. Aku khawatir. Ya Tuhan, kemana perginya dia? Pak, kerahkan seluruh pelayan dan pengawal di sini untuk mencari dia, Pak. Aku khawatir. Ayo dong, Pak, cepat. Baik, baik, Ma. Pengawal! Pengawal! Ada apa, Tuan? Sekarang, kalian menyebar ke seluruh pelosok wilayah ini untuk menjadi putriku Monica. Dan ingat, kalian tidak boleh kembali ke sini sebelum menemukan putriku dalam keadaan hidup atau kurang suatu apapun. Mengerti? Mengerti. Bagus, pergi. Baik, baik. Monica?
Apa yang sudah kamu lakukan, Monica? Aku hanya... Sayang, jangan pura-pura bodoh. Kamu kan sudah tahu, sudah berapa kali kami melarang kamu. Jangan sekali-sekali meninggalkan puri ini tanpa izin Papa dan Mama. Tapi Ma, Pa, aku hanya bermain sepatu roda. Sepatu roda ya? Sekarang, cepat lepaskan sepatu roda itu dan berikan pada Papa. Jangan, Pa. Monica, cepat berikan sepatu roda itu pada Papa. Ayo cepat buka. Cepat berikan pada Papa. Papa, kan sepatu roda kesayanganku itu. Ini urusan Papa. Dan ingat, sekarang kamu cepat masuk ke dalam puri. Dan jangan pernah pergi keluar puri lagi tanpa izin Papa. Mengerti? Papa jahat. Monica? Biarkan dia. Papa jangan terlalu keras sama dia. Itu lebih baik daripada kejadian yang menyakitkan itu terulang kembali. Papa kejam. Dan Mama mengapa tak membela aku? Benar-benar tak masuk akal. Apa salahku? Mengapa setiap aku keluar dari puri, mereka begitu marah padaku? Aneh, mengapa mereka sangat berlebihan mengkhawatirkan aku seperti itu? Aku benar-benar tidak mengerti. Padahal di luar sana pemandangannya begitu indah dan menyenangkan. Aku juga ingin mendapatkan kebebasan seperti anak-anak sebayaku yang masih senang bermain dan wah, hebat! Andai saja aku berada di tempat itu. Kenapa enggak? Mereka melupakan sepatu roda yang satu ini.
Lancang sekali kamu menampakkan dirimu di wilayah kekuasaanku ini, penyihir jahat. Evan, Panggil aku Tuan Ferdinand Paduka Raja. Kau sebetulnya tidak lupa siapa aku sebenarnya. kenapa kamu tidak pernah berhenti untuk mengusik wilayah kami, Tuan Ferdinand? Aku tidak akan berhenti mengusik ketenangan kalian belum menemukan kekasihmu sebagai penggantimu, Paduka Raja. Manusia terkutuk. Eits, sabar dulu. Aku ingin memberikan penawaran yang lebih berharga daripada penawaran kepada istrimu, Paduka. Aku tidak peduli. Pokoknya, sekarang juga kamu harus angkat kaki dari wilayahku ini. Baik, baik. Tapi sebelum itu, sekedar mengingatkan kembali kepada Anda. Kau tentunya tidak ingin kehilangan sesuatu yang lebih berharga pada Anda. Kali ini, aku tidak tertarik pada istri Anda, Paduka. Tapi pada putri Anda yang cantik ini. Dia akan lebih pantas menjadi putriku. Nak, takkan kubiarkan kau berbuat semena-mena pada putriku. Bukan kau yang harus menjawabnya, tapi nona manis. Bagaimana? Tidak akan pernah. Karena aku tahu kau pastilah orang yang paling jahat dan kejam yang pernah aku temui. Dasar sombong. Lihatlah ganjaran atas kesombonganmu ini. Lihatlah. Mama, Papa, apa yang telah kau lakukan? Kau sungguh kejam. Kembalikan mereka ke wujud semula. Baik. Aku akan mengembalikan wujud mereka ke wujud semula. Asal kau mau berjanji padaku. Apa itu? Ketika kau berumur 20 tahun, kau harus bersedia menjadi pengantin. Bagaimana? Tidak, aku tidak sudi. Malah. Terimalah. Lancang. Siapa yang telah berani mencampuri urusanku? Ingat, Monica, jika kau tidak kembali lagi, maka kedua orang tuamu dan seluruh rakyatmu akan menjadi patung selamanya. Ya! Ingat itu. Ingat. Siapa kau? Nanti juga kau akan tahu. Sekarang, berpeganglah rata-rata. Orang itu datang lagi, Ma. Siapa? Siapa, Nak? Penyihir itu lagi, Ma. Ferdinand. Iya, Ferdinand. Yang menyihir Raja Horizon dan Ratu Jessica menjadi batu. Bukan dari itu, sayang. Mama tahu kamu sudah berusaha keras mencari batu keabadian itu. Sekarang kamu harus berjuang lebih keras lagi untuk bisa menyelamatkan keluarga raja yang kita cintai dan kita hormati itu. Dan Mama juga. Tidak, sayang. Keluarga raja jauh lebih penting. Mama yakin dengan batu keabadian itu kita bisa melenyapkan Ferdinand dan semua ilmu sihirnya. Berjuanglah, Nak. Dan kamu harus yakin, ya, Nak. Ya, Ma. Doa Mama selalu menyertai kamu. Ya. Aku pergi dulu, Ma. Hati-hati ya. Iya, Ma. Dah. Ya Tuhan. Tolong lindungi hamba dan anak hamba. Tolong beri dia kekuatan ya Tuhan, hamba mohon. Aku ingin tahu apa pemuda itu sudah mampu menemukan batu keabadian yang selama ini aku jelaskan padanya. Pergilah. Yang sebenarnya saat ini kau sedang menuju lubang kuburmu sendiri.
Tempat apa ini? Sekarang kau berada di Istana Peri. Masuklah. Istana Peri. Benar. Kau tidak usah takut. Masuklah. Pastinya kamu lelah. Ayo kita berbincang-bincang di istanaku. Baik. Kau tidak perlu takut, Monica. Aku adalah peri di istana ini. Dan burung merpati yang telah menyelamatkanmu tak lain adalah abang kandungmu sendiri, Jackson. Abangku. Benar adikku. Aku Jackson abangmu. Kau tentunya tidak pernah mengenalku selama ini. Bagaimana mungkin? Papa dan Mama tidak pernah bercerita kalau aku punya seorang abang. Dan kau, bukankah seekor burung merpati? Ketahuilah, Monica, jauh sebelum kau dilahirkan, abangmu yang masih bocah mengalami kejadian tragis yang membuatnya menderita sampai saat ini. Si penyihir Ferdinand, yang selalu tak puas untuk memperistri setiap wanita cantik yang ditemuinya, memaksa mamamu untuk menikah dengannya. Ferdinand tidak menghiraukan status mamamu yang sudah memiliki suami. Tak seorang pun boleh menolak permintaanku. Atas penolakanmu ini, Jessica, maka aku akan menghukum orang-orang yang kau kasihi di bumi ini. Berubahlah! Jackson! Apa yang sudah kamu lakukan pada anakku, Ferdinand? Cepat kembalikan dia pada wujudnya yang semula. Ferdinand, ku mohon. Dia tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu hukum dia? Kembalikan dia ke wujudnya. Aku mohon. Jackson! Jackson, Mana kau? Bagaimana? Sungguh menyakitkan, bukan? Nikmatilah awal penderitaanmu ini. Bagaimana nih, Pak? Kita kejar keluar. Jackson! 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 Maafkan aku, Papa, Mama, agar kalian tidak larut dalam kesedihan karena melihat wujudku yang seperti ini. Maka aku rela meninggalkan kalian berdua. Selamat tinggal, Mama, Papa, aku akan selalu mencintai kalian. Musibah yang menimpamu selama ini malang benar nasibmu, Bang. Monica adikku, aku sangat bahagia akhirnya bisa bertemu denganmu. Penyihir terkutuk itu, aku tidak akan tinggal diam atas perbuatan kejinya selama ini. Apa yang harus aku lakukan, Ratu Peri? Bantulah aku untuk mengembalikan keluarga dan rakyatku seperti semula. Dan bila perlu, penyihir terkutuk itu harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Meskipun kau masih bocah, nyalimu besar juga, anak manis. Baiklah, untuk mewujudkan keinginanmu itu,
kau harus bisa mendapatkan 2 buah benda yang berhubungan dengan keberanian dan keabadian. Benda apa itu, Ratu? Pantang untukku memberitahukan secara langsung hal tersebut, karena itu adalah rintangan yang harus kau lalui untuk mendapatkan 2 benda tersebut. Setelah kau mendapatkan 2 buah benda tersebut, maka rintangan yang terbesar adalah kau harus berhadapan langsung dengan Ferdinand si penyihir kejam itu. Dan dengan keahlianmu menggunakan sepatu roda, maka kau akan dapat menembus kastil Ferdinand yang tidak dapat dilalui oleh manusia biasa. Benarkah? Benar. Dan sekarang kau harus berlatih menggunakan sepatu roda itu. Berlatih? Aku sudah menguasai permainan sepatu roda, Ratu. Bermain di jalan atau di trek, semua orang bisa melakukannya. Tapi kali ini kau harus melakukan latihan yang berbeda, yang nantinya akan bisa memberikan kekuatan baik untuk dirimu maupun untuk sepatu rodamu. Ayo ikut denganku. Nah, kamu lihat pelangi itu kan? Iya, Ratu Peri. Sungguh pelangi yang sangat indah yang pernah aku lihat. Nah, di sanalah kamu harus berlatih. Apa? Bagaimana mungkin aku? Apa kamu tidak ingin menyelamatkan keluargamu serta rakyatmu seperti keinginanmu? Baiklah, Ratu. Aku bersedia. Bagus. Jangan senang dulu, Monica. Kau harus tetap fokus pada latihanmu. Tenang aja, Bang. Aku benar-benar menikmati permainan ini. Ternyata meluncur di atas pelangi benar-benar membuat adrenalinku semakin bertambah kuat. Monica, aku peringatkan. Permainan ini sangat berbahaya. Kau hendaknya berkonsentrasi penuh. Apa yang terjadi? Monica! Ini sungguh berbahaya. Aku harus berhasil melewati rintangan sebesar apapun. Papa, Mama, dan semua rakyatku yang tengah menantikan pertolonganku. Yes, aku berhasil! Aku berhasil! Itu dia jalan keluar dari tempat yang mengerikan ini. Ya. Hebat tadi. Kau telah berhasil melewati rintangan dalam lorong mistis tadi. Aku bangga padamu.
berhasil melewati latihan tahap awal. Tahap awal. Hebat, Monica. Kau betul-betul sudah menguasai semua gerakan yang sesulit apapun. Kenapa murung, adikku? Inilah saat yang paling membahagiakan aku. Saat bisa melihat abang dengan wujud yang sebenarnya seperti saat di cermin ini. Seperti sekarang ini. Dan sekarang aku sudah cukup mahir untuk meneruskan niatku mencari dua benda yang bisa membebaskan abang dan semua orang yang aku cintai dari kutukan itu. Lagi pula, waktuku sudah semakin menipis, Bang. 2 hari lagi umurku sudah menginjak 20 tahun. Dan itu berarti batas waktu yang diberikan Ferdinand padamu. Bila tidak, kita semua akan terkurung dalam kutukan Raja Penyihir itu. Iya kan? Kita nggak boleh buang-buang waktu lagi, Bang. Tekadku sekarang sudah bulat. Walaupun aku harus menyerahkan nyawaku sebagai taruhannya. Dan aku sudah siap menanggung semua risiko itu. Doakan aku agar aku bisa mendapatkan benda yang Ratu Peri maksudkan. Tentu saja, Monica. Doaku selalu menyertaimu. Berhati-hatilah kalian berdua. Ya. Semoga kau berhasil, Monica. Tolong! Tolong aku, anak. Bebaskan aku dari batang pohon ini. Bertahan, Kek. Saya akan mencoba mendorong pohon ini ya. Saya nggak sanggup, Kek, mengangkat pohon ini sendirian, Kek. Tolonglah. Kalau tidak, aku bisa mati tersiksa, anak muda. Ayo, coba tolong. Iya, Kek. Saya coba, Kek. Terima kasih. Terima kasih, anak muda. Sebagai rasa terima kasihku, terimalah pedang pusaka ini. Jaga dan rawat baik-baik. Pergunakanlah pedang ini jika keadaanmu terdesak. Terima kasih, Kek. Kemana dia? Ya, sepertinya aku harus naik ke atas puncak bukit itu. Ya, siapa tahu aku menemukan benda yang kucari di atas sana. Sudah 10 tahun aku menunggu calon pengantinku datang ke kastilku. Tapi mana?
mana? Sampai saat ini, Monica belum juga menunjukkan batang hidungnya. Wahai budak, datanglah! Pergi dan seret calon pengantinku kemari ke hadapanku. Sungguh telaga yang indah. Apa yang akan dilakukan adikku di telaga itu? Monica, jangan! Seperti ada suara orang minta tolong. Iya, suara perempuan. Aku harus melihatnya. Aku harus ke sana. Siapapun yang ada di bawah sini, cepat tolong aku!
saja. Untung ada kamu yang nolongin saya. Burung merpati? Jangan khawatir. Dia itu abang aku yang disihir menjadi seekor burung merpati raksasa oleh seorang penyihir jahat bernama Ferdinand. Abangmu disihir oleh Ferdinand? Iya. Dan ayah dan ibuku pun ikut menjadi korbannya. Mereka berdua disihir menjadi patung batu. Apa? Ayah dan ibumu disihir menjadi patung batu oleh Ferdinand? Apakah ayahmu dan ibumu itu Raja Harrison dan Ratu Jessica? Dan kamu putrinya bernama Monica? Iya. Lalu dari mana kamu tahu? Apakah kamu ingat dengan seorang bocah laki-laki yang pernah main sepatu roda denganmu? Lalu datang Ferdinand dan menyihir kedua orang tuamu menjadi batu. Oh, jadi kamu itu Evan? Ya, Monica. Aku Evan. Oh iya, aku baru ingat. Dan aku akan mengingat kamu terus sepanjang hidup aku. Karena kamu adalah lelaki yang pernah aku kenal. Terima kasih kalau kamu mengingat aku, Nona. Gak usah berterima kasih. Aku ingat kamu gak lebih dari sekedar lelaki pengecut yang ninggalin orang saat membutuhkan pertolongan. Nona, tunggu dulu. Dengarkan dulu penjelasanku. Monica, tunggu dulu. Monica, dengarkan dulu penjelasanku. Sebaiknya kau dengar dulu penjelasan pemuda itu, adik. Siapa tahu dia punya alasan kuat apa dan mengapa dia meninggalkanmu saat Ferdinand datang menyihir ayah dan ibu kita dulu. Alasannya itu kan semuanya udah jelas, Bang. Titik. Aku kecewa, Bang. Kecewa banget. Aku nyesel kalau aku pernah ketemu sama dia dulu. Kau tidak boleh begitu, adikku. Siapa tahu dia yang bisa menolong kita. Sepertinya aku mencium bau manusia. Tapi gimana mereka? Aku rasa mereka tidak jauh dari sini. Ternyata mereka ada di angkasa. Mendadak perutku lapar sekali. Celaka, Bang. Sepertinya di depan ada raksasa yang berniat jahat kepada kita, Bang. Ya, benar, Monica. Dia adalah Kurtan, sang raksasa penyantap manusia yang paling kejam. Tapi, apa yang harus kita lakukan, Bang? Tidak ada jalan lain, adikku. Kecuali kita harus kabur. Mau kabur kemana kau? Aku harus segera menolongnya sebelum mereka disantap raksasa jahat itu. Mau lari kemana kalian? Tunggu kapal lagi ini mengganggu kesenanganku. Ajar. Atapan siangku kali ini bertambah satu lagi.
Dan sekarang, sebelum kau menyusul mereka ke dalam jurang, aku akan menghisap semua kekuatanmu, sehingga kau tidak akan mampu terbang lagi, apalagi membawa santapanku. Sementara tinggallah kalian bertiga di sini. Aku akan membuat bumbu untuk memasak kalian. Heh, kamu tuh ngapain sih ngikutin aku terus? Dasar laki-laki pengecut. Monica, kamu boleh menyebut aku apa aja, tapi tolong dengarkan dulu penjelasanku. Monica, tidak ada salahnya jika kau meluangkan waktu untuk mendengar apa penjelasan pemuda itu. Apa? Teman? Dia? Nggak usah. Silahkan Evan, jelaskan. Monica, jauh sebelum orang tuamu kena sihir, mamaku sudah terlebih dahulu menjadi korbannya. Dia hidup, tuh orang tak tidak berdaya. Dan sekarang, kedua kakinya menjadi lumpuh. Sedangkan papaku meninggal ketika aku dilahirkan. Begitulah Monica. Mamaku justru lebih mementingkan kesembuhan orang tuamu dibandingkan dirinya sendiri. Maka demi mamaku serta keluarga raja yang kami hormati dan kami cintai, aku rela berkelana bertahun-tahun untuk mencari benda yang disebut-sebut sebagai benda keabadian itu. Benarkah itu yang terjadi? Jika mamaku masih hidup, maka beliaulah yang akan menjadi saksinya. Maafin aku ya, Van. Sekali lagi maafin aku ya. Sudahlah, semuanya belum terlambat. Sekarang lebih baik kita pikirkan bagaimana caranya kita kabur dari sini sebelum kita bertiga menjadi santapan Gordano. Apa Abang masih bisa terbang? Gordano telah menghisap kekuatanku, Monica, hingga aku kini tidak bisa terbang lagi. Monica, mungkin nggak sal kamu itu kita pakai untuk naik ke atas jurang itu? Shell? Oh iya, mungkin bisa. Iya. Kita coba ya. Kalau begitu cobalah, dan aku akan menunggu kalian di sini. Iya, aku akan coba. Terima kasih. Kalian mau coba kabur lagi ya? Hah? Enggak, kita nggak mau kabur. Kita cuma mau buktiin aja. Apakah kamu benar-benar raksasa Gordano yang sakti dan mandraguna itu? Atau cuma seorang pengecut yang kerap kali menjadi pecundang? Siapa bilang? Hah? Itu nggak terlalu penting. Yang penting kamu buktiin dulu. Setelah itu baru kamu boleh makan kita berdua. Gimana? Monica, apa yang kamu lakukan? Lihat aja nanti. Baik, aku akan buktikan pada kalian bahwa aku Gordano bukan raksasa pengecut, apalagi pecundang. Apa yang harus aku lakukan agar kalian yakin
bahwa aku ini raksasa yang tidak lemah. Itu nggak terlalu sulit. Kamu keluarin kita dari rumah kamu yang bau dan sumpek ini. Abis itu, baru deh. Nanti aku kasih tahu gimana caranya untuk kamu nunjukin kegagahan kamu. Gimana? Baik, tapi kalau kalian berani mencoba untuk kabur lagi, maka kalian akan aku telan bulat-bulat. Hei, bukannya kami berdua sudah ada dalam genggamanmu, Gordano? Benar juga. Kenapa aku jadi bodoh seperti ini? Ayo, sekarang kalian bicarakan apa yang harus aku lakukan. Jika kau benar-benar raksasa sakti mandraguna itu, kamu harus bisa membuktikan kalau tenagamu itu cukup kuat untuk mengangkat rumahmu sampai ambruk. Itu terlalu mudah bagiku. Dasar manusia bodoh. Tapi gimana caranya aku bisa nonton kamu, Gordano? Ya. Sebaiknya kalian akan aku lepaskan dulu untuk mengetahui bagaimana kekuatanku. Awas kalian. Jangan kalian berani kabur. Untuk apa kita lari? Kalaupun kita lari, bukannya kamu juga bisa ngejar kita? Ya, lagi-lagi aku bertindak bodoh. Lalu, dengan cara apa aku merobohkan rumahku ini? Dengan salku? Apa yang kalian lakukan? Bukannya kamu yang membutuhkan alat itu untuk mengangkat rumah kamu, Gordano? Oh ya. Ayo, Gordano, buktikan kalau kamu mampu mengangkat rumah kamu sendiri. Baiklah, lihatlah. Kau akan segera tahu bahwa sesungguhnya tenagaku ini sebanding dengan 10.000 tenaga kuda raksasa. Kenapa Gordano tidak bisa menarik rumahnya sendiri? Padahal kan dia memiliki tenaga yang luar biasa, Monica. Sebenarnya yang menarik rumahnya itu bukan dia sendiri, tapi Shalku yang menarik dia. Apa arti permainanmu ini, Monica? Sebenarnya, aku itu cuma mau bikin tenaganya dia terkuras habis. Setelah itu, kamu akan tahu babak akhir dari permainanku. Ayo, Gordano, buktikan kalau tenaga kamu itu lebih kuat dari 10.000 kuda raksasa. Bagaimana permainan terakhirku? Kenapa Shalku berubah menjadi tongkat ini, Van? Lalu, gimana caranya aku bisa menyelamatkan Bang Jackson cuma dengan tongkat ini? Oh, gimana caranya ya?
telah berhasil. Iya, tapi aku nggak bisa nolongin abang. Lihatlah, cal aku telah berubah menjadi tongkat ini, Bang. Kau jangan bingung dan sedih, adikku. Justru syalmu telah berubah menjadi tongkat sakti. Tongkat sakti? Ya, tongkat sakti. Sebagai lambang keberanianmu, Monica. Ayo, cobalah padaku. Cepat, Monica. Kembalikan kekuatanku. Sekarang kau percaya kan apa yang kukatakan tadi? Iya, aku percaya, Bang. Tapi, apa tongkat ini bisa merubah wujudmu? Tongkatmu belum sempurna, adikku. Sebelum kau menyatukannya dengan benda yang melambangkan keabadian itu. Oh, sudah 2 hari 1 malam kita mencari benda keabadian itu. Tapi, kita nggak ada hasil, kan? Aku sampai nggak bisa berpikir seperti apa bentuknya benda itu. Kayaknya aku udah putus asa, Van. Bersabarlah, Monica. Kamu sudah menemukan salah satu benda yang kita cari. Itu merupakan satu penemuan terbesar menurutku. Tapi waktu kita itu tinggal 1 hari lagi. 1 hari lagi. Dan itu besok. Sebelum matahari tenggelam. Sudahlah, sebaiknya kita istirahat dulu aja ya. Yuk. Evan, bangun, Van. Udah pagi, Van. Bangun. Iya, sekarang kita sudah lebih segar lagi. Ayo, kita lanjutkan. Van. Lihat itu. Wah, sungguh menakjubkan. Van. Ya, Itu dia. Itu benar benda yang disebut benda keabadian. Bagaimana mungkin benda ini bisa tetap berdiri di tempatnya tanpa benda keabadian itu? ya. Kamu benar-benar jenius, Monica. Itu memang benda yang kita tuju. Ayo, aku akan menerbangkan kalian berdua. Naiklah ke punggungku. Ayo, Bang. Lalu, gimana caranya kita masuk ke dalam gunung kaca ini? Entahlah, Monica. Mungkin kita telusuri aja gunung ini. Siapa tahu kita menemukan jalan masuknya. Ayo. Kita sudah menyusuri seluruh tebing dari gunung ini. Tapi kenapa kita belum ketemu juga jalan masuk ke gunung kaca ini? Aku... Brilian. Kamu baru aja menemukan jalan masuknya, Monica. Aku... Sudahlah. Yang penting sekarang kita masuk ke dalam. Kita harus menemukan benda yang sesungguhnya. Ayo. Ayo. Itu dia batu keabadian
keabadian kristal yang kita cari? Iya, Monica. Ada 2. Satu untukmu dan satu lagi untukku. Kenapa enggak? Ayo. Batu kristal ini memang benar-benar indah, Evan. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu. Iya. Ternyata mudah sekali, Monica. Bagus kan? Apa terjadi, Evan? Monica, kita harus pergi dari sini, Monica. Gawat, Monica. Sepertinya gunung kacanya akan hancur. Apa yang harus kita lakukan, Van? Bang Jackson! Ayo cepat, kalian naik. Cepat, Monica, cepat. Ya. Untung kita selamat. Syukurlah, Van. Akhirnya kita berhasil mendapatkan kedua benda ini. Iya, benar. Pengalaman yang luar biasa. Sekarang sudah saatnya kita menyatukan kedua benda ini. Sebentar ya. Silakan. Tapi gimana caranya kita bisa menyatukan kedua benda ini? Duh, gimana caranya ya? Iya, aku tahu. Berhasil. Ternyata kedua benda ini kalau disatukan menjadi tongkat sihir yang menakjubkan, Monica. Benar. Gak ada salahnya aku mencoba tongkat ini untuk merubah Bang Jackson. Benar. Kembalilah abang ke wujud semula. Bang Jackson, kau telah kembali ke wujudmu yang semula. Benarkah? Ya, aku sudah kembali. Terima kasih, adikku. Terima kasih. Bang Jackson. Kau sudah bebaskan aku dari sihir. Iya. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Ya, sebaiknya kita menyelamatkan yang lain sebelum terlambat. Ayo kita pergi. Tapi siapa yang akan menurunkan kita dari gunung kaca ini? Tenanglah, aku masih punya ini. Ini akan menyelamatkan kita. Rupanya Ratu Pri masih mendengar aku. Hebat. Ayo kita berangkat sebelum matahari terbenam. Ayo. Cepat, nanti Ferdinand mengejar kita. Monica, hati-hati, Monica. Akan kubiarkan kalian menghancurkan rencanaku. Terimalah ini.
Selamat bertemu lagi, Nona Manis. Kau adalah gadis yang paling beruntung. Karena kau adalah salah satu yang akan menjadi pengantinku. Itu tidak akan pernah terjadi. Oh ya? Apa kau lupa dengan perjanjian kita 10 tahun yang lalu? Apa kau mau kedua orang tuamu dan seluruh rakyatmu yang hidup menjadi patung selamanya? Baiklah, aku mengaku kalah padamu. Akhirnya kau mau bertekuk lutut juga di kakiku. Aku adalah laki-laki yang paling beruntung di dunia memilikimu. Baik, aku akan membantumu. Baiklah, aku akan membantu kamu untuk melenyapkanmu dari muka bumi ini. Musnahlah kau! Musnahlah kau! Tongkat sihir ini tidak akan berguna jika kau merapal mantra yang salah. Apa maksud kamu? Bukankah sebelumnya kau mencari tongkat ini untuk menyelamatkan kedua orang tuamu dan juga rakyatmu dari mantra sihirku? Tapi kau lihat kan? Tidak berguna padaku. Sekarang, kau tidak berguna bagiku. Kau tidak ada untungnya bagiku. Banget sih! Sudah beruntung kau selamatkan, Monica. Ferdinand telah mengambil tongkat sihirku. Kita harus mengejar ke kastilnya sebelum matahari terbenam. Tapi kita harus menyelamatkan Bang Jackson terlebih dahulu. Kamu gak usah khawatir. Dia sudah di tempat yang aman kok, ya. Iya. Monica, kamu cepat pergi dari sini. Makhluk ini biar aku hadapi sendirian. Tapi kamu... Sudah, jangan risaukan aku. Cepat pergi. Iya, iya. Batu kristal. Aku ingin tahu sampai di mana keberanian pemuda itu. Monica, apa yang terjadi dengan kamu? Batu kristalku, Van. Kenapa dengan batu kristalmu? Batu kristalku pecah. Kalau gitu habis semua harapanku kan, Van? Kamu gak usah khawatir, Monica. Bukankah aku masih mempunyai satu batu kristal lagi? Ini, ambil. Ini? Kamu kasih batu kristal ini buat aku? Bukannya batu kristal ini yang bisa menyelamatkan mama kamu? Seperti apa kata mamaku, keselamatan raja jauh lebih penting. Kalian memang
harus berhadapan denganku, pangeran sejati yang tiada tanding. Hancurlah! Ayo, baca terus mantra sialan itu. Karena batu kristal itu sudah jadi barang rosokan. Demi rasa cintaku pada ibu dan ayahku, dan juga seluruh rakyatku, aku perintahkan mereka terbebas dari semua kutuk manusia durjana seperti kamu. Ferdinand mana? Iya, kemana dia, Pak? Terima kasih Tuhan telah mengembalikan aku ke wujudku semula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Monica, Evan, Bang Jackson, Bang. syukurlah kalian bisa menghancurkan dia dan kekejamannya. Monica, ayo kita pulang. Ayo. Mama, Jackson, apa? Monica, Mama, ya ampun, kamu udah gede. Papa, Jackson. Mama, Mama sehat kan? Sehat. Mama, Evan, tunggu. Aku ikut kamu ya. Ayo. Iya. iya Ma. Mama tahu kamu pasti berhasil. Bukan cuma menyelamatkan kami semua, tapi juga melenyapkan sang angkara murka. Sayang. Oh ya Ma, Ya, perkenalkan, ini temanku Monica, putri Raja Harrison. Monica. Selamat datang Tuan Putri. Selamat datang. Hei, kapan kamu akan mengikuti jejak adikmu melemparkan bunga seperti itu, Jackson? Cepat ya Pak. Benar. Gua tunggu tangan lu ya. Pasti, Van. Dah ya semua. Dah. Dah. Hati-hati sayang. Dah. Dah.
Semoga mereka bahagia ya, Pak. Iya.